Dan terus terang naluri saya akhirnya tergelitiklah untuk satu diantaranya adalah bagaimana kawasan ini kemudian berkembang menjadi daerah tujuan wisata utama, salah satu ya daerah tujuan wisata utama di samping tujuan wisata yang lain. Desa Pasir Batang, Desa Karangsari, Kecamatan Dharma. Kecamatan Dharma. Akan tetapi di satu sisi saya ngeri juga, Pak. Karena jangan-jangan pada saat potensi wisata Pasir Batang yang di sana tentu dijual adalah potensi alam dan keindahan alamnya, itu nasibnya sama seperti Palutungan hari ini. Sehingga berkali-kali saya masuk ke Pasir Batang melakukan semacam edukasi sederhana ya, terhadap warga dan perangkat desa di sana, bahwa bagaimana sebelum pengembangan ini kita buat dulu aturan main tentang perlindungan kawasan. Nah, sehingga jangan sampai saat nanti ada pengembangan terhadap kawasan Pasir Batang, ini seiring sejalan dengan hadirnya investasi, masuk investor-investor, bangun mereka entah villa, entah hotel, entah bangunan apapun, yang ini akan merusak ekosistem dan keindahan alam di sana. Nah, ini yang kita harus selesaikan dulu, Pak. Nah, baru kalau itu selesai, oke. Nah, artinya awali saja misalkan ini dengan Perdes terhadap perlindungan kawasan. Karena Perdes tentu akan bertitik tolak dari kearifan lokal dulu, Pak. Ini sumber mata pencaharian mereka. Nah, sehingga kawasan-kawasan perkebunan kayak kebun kol, cabai, ya kan, tomat, bawang daun dan seterusnya, biarkan tetap itu menjadi kawasan perkebunan. Jangan terganggu nanti pada akhirnya dengan berdirinya bangunan-bangunan yang lebih mencerminkan keterwakilan investor, Pak. Investasi masuk jor-joran, besar-besaran tanpa ada pengendali. Nah, jadi saya dorong dulu itu, Pak. Perdeskan dulu tentang perlindungan kawasan. Nah, tentu nanti secara bertahap ini kita integrasikan dengan apa? Dengan RT RW. Sehingga tidak hanya perbu pada akhirnya menjadi sebuah perda terhadap kawasan. Dan terutama Pasir Batangnya perlu dilindungi, Pak. Ini potensinya luar biasa, Pak. Dan sudah tidak ada lagi di Kuningan yang seperti ini. Kaki gunung persis. Keunggulannya apa? Nah, itu produksi sayur. Kemudian ada kopi, Pak. Dan kopi itu kopi yang saya cicipi sendiri, kopinya luar biasa, Pak. Bukan TNGC tapi Ada kawasan TNGC-nya. Ada. Kawasan TNGC-nya ini kan bumi perkemahan yang ditandai dengan tanaman pinus itu. Tetapi persis di depan berpinggir-pinggiran adalah kawasan-kawasan milik rakyat. Dan itu menjadi kawasan perkebunan, Pak. Kol, cabai, tomat, bawang daun dan lain-lain. Seperti itu, Pak. jadi geografisnya persis kayak Palutungan gitu ya? Sama persis. Sama persis, ketinggiannya juga sama. Karena view di Pasir Batang itu kalau ke sebelah selatan itu langsung kita bisa lihat Waduk Dharma. Ke sebelah timurnya kita bisa lihat Kuningan Kota. Ini kelihatan, tapi kalau nanti berdiri bangunan-bangunan kan nggak kelihatan lagi, Pak. Nah, seperti itu. Maksudnya perlindungan terhadap kawasan, bahwa potensi wisatanya perlu dikembangkan, saya sepakat. Tetapi tanpa harus merusak kawasan. Makanya butuh apa yang tadi dimaksud dengan perlindungan, aturan tentang perlindungan terhadap kawasan. Karena apa yang kita bisa jual lagi nanti ke depan menjadi tidak ada lagi kalau sudah berjejer bangunan berdiri. Wah, sudah pusing lagi. Prinsipnya jangan seperti Palutungan hari ini. Nah, jangan seperti Palutungan hari ini. Emang seperti apa Palutungan Coba sekarang? saja lihat di Palutungan, berjejer-jejer rumah makan di sembarang tempat. Ya kan, pila-pila pribadi, bangunan-bangunan apapun. Rusak itu. Rusak. Kawasan akan rusak pada akhirnya. Sama persis seperti kerusakan yang terjadi di Taman Hutan Raya Juanda hari ini Bandung. Itu akan seperti itu. Kan ada perda konservasi kalau nggak salah. Di mana, Pak? Di Kuningan perda konservasi kan belum ada ya? Kita ini mengaku-ngaku sebagai kabupaten konservasi, tetapi perda khusus yang menyangkut soal konservasi apa pernah ada? Khusus ya. Terkait moratorium Palutungan? Kenapa lagi moratorium? Nggak tahu saya.
Palutungan. Prinsipnya saya tidak mau kawasan Pasir Batang ini seperti Palutungan. Biarkan alam di sana seperti itu adanya. Pengembangannya harus dilakukan, terutama dalam soal begini, kemudahan akses. Jalan kemudian diperbaiki. Apalagi sarana prasarana umum. Contoh seperti penerangan, Pak. Karena ke Pasir Batang itu belum masuk listrik, Pak. Belum masuk listrik ke Pasir Batang. Makanya ini kita dorong juga, ya kan, ada akses-akses yang kemudian masuk ya. Kemudahan aksesnya dibangun, ya kan, sarana-sarana penunjang ya, kayak jalan, penerangannya paling tidak itulah, jalan dan penerangan. Nah seperti ini Pak, makanya itulah kenapa saya sudah 2 kali ke Pasir Batang dan ini potensi yang luar biasa. Pak, respon dari aparat desa tersebut bagaimana? Oh, mereka senang, mereka menyambut, karena tentu mereka tidak hanya ingin jual keindahan alam, tetapi mengintegrasikan antara keindahan alam dan hasil produksi alamnya. Jadi nanti perkebunan itu dibiarkan seperti apa adanya sebuah perkebunan, mau kol, mau tomat, mau apa. Jadi nanti menjadi sebuah kawasan wisata argo, Pak. Karena kalau kol dijual per kilo itu kan hanya 400-500. Tetapi kalau dijual dalam menjadi sebuah paket wisata, ya kan, orang boleh datang, ya kan, menikmati keindahan dan memanen sendiri. Itu tentu hitung-hitungannya akan menjadi lebih berbeda. Nah, biarkan potensi ini menjadi seperti itu. Dorong saja. Tidak perlu ada kehadiran bangunan-bangunan dalam bentuk villa, hotel dan seterusnya ke depan, karena ini akan mengganggu pandangan. Palutungan kan awalnya juga kayak begitu, Pak. Awalnya, tapi hari ini faktanya kan. Nah, ini yang saya tidak mau terjadi kembali di Pasir Batang, karena begitu Pasir Batang lepas, terjadi nasibnya sama seperti Palutungan, sudah habis, Pak. Mungkin konsep Tahura akan seperti itu mungkin, Pak. Tahura TNI versusnya. Ya,